Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan lagi pembelajaran kita secara daring. Untuk selanjutnya ini, Bu Ika memberikan materi tentang vektor dalam koordinat Kartesius. Saya harapkan untuk pertemuan hari ini disimak video pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, pada vektor dalam koordinat Kartesius ini, kita belajar tentang vektor posisi, vektor besaran vektor atau panjang vektor, dan vektor satuan. Nah, yang pertama terkait dengan vektor posisi. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping itu terdapat dua vektor yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk vektor yang sejajar dengan sumbu X adalah EF dan yang sejajar sumbu Y adalah MN. Nah, vektor yang sejajar dengan sumbu X adalah EF yang komponennya adalah 6, 0. Dan vektor yang sejajar dengan sumbu Y adalah vektor MN yang komponennya adalah 0, 3. Nah, komponen vektor di atas dapat dinyatakan sebagai perkalian suatu skalar dengan vektor, yakni dapat diuraikan EF sama dengan vektor EF sama dengan 6, 0 yang bisa diuraikan jadi 6 dikalikan 1, 0. Untuk vektor MN dapat sama dengan 0, 3 yang dapat diuraikan menjadi 3 dikalikan 0, 1. Nah, vektor 1, 0 dan 0, 1 ini disebut dengan vektor satuan. Jadi vektor satuan pada sumbu X adalah 1, 0, sedangkan vektor satuan pada sumbu Y adalah 0, 1. Jadi vektor satuan digunakan sebagai dasar pembentukan semua vektor. Vektor satuan pada sumbu X dilambangkan sebagai I yang sama dengan 1, 0, di mana panjang I sama dengan 1 satuan. Dan vektor satuan pada sumbu Y dilambangkan sebagai J sama dengan 0, 1, di mana panjang J adalah 1 satuan. Langsung saja untuk vektor posisinya. Ini tadi awalannya. Untuk vektor penjelasan vektor posisi. Nah, perhatikan gambar di sebelah kiri terdapat bidang koordinat Kartesius. Di situ ada titik P dan ada titik H. Titik P yang dihubungkan dari pusat O sehingga terbentuk vektor OP, dan titik H dihubungkan dari titik pusat O sehingga didapatkan vektor OH. Nah, vektor titik P terletak di 3,4 sehingga vektor OP sama dengan atau diwakili vektor P sama dengan 3, 4, sehingga vektor P dapat diuraikan sama dengan 3 dikalikan 1, 0 ditambah 4 dikalikan 0, 1, sehingga vektor P sama dengan 3i ditambah 4j. Nah, 3i ditambah 4j ini vektor posisinya. Kemudian untuk titik H sekarang, titik H terletak di min 3, min 2, sehingga dari pusat O sampai H dihubungkan menjadi sebuah vektor OH atau mewakili vektor H yang komponennya sama dengan min 3, min 2. Jadi vektor H bisa diuraikan menjadi min 3 dikali 1, 0 dikurangi 2 dikalikan 0, 1, sehingga vektor H sama dengan min 3i dikurangi 2j. Jadi, secara umum, jika koordinat titik A terletak di X, Y, maka vektor posisi titik A ialah OA yang sama dengan vektor A. Dapat dinyatakan sebagai vektor A sama dengan XI ditambah YJ, atau bisa dituliskan vektor A sama dengan
komponen X, Y dengan menggunakan matriks. Jadi tadi yang kita bahas P sama dengan 3I ditambah 4C dan X sama dengan min 3I min 2C adalah vektor posisi dari masing-masing vektor P dan X. Selanjutnya adalah panjang vektor atau besaran vektor. Perhatikan bidang Kartesius di sebelah kanan dan terdapat vektor AB di situ. Misalkan vektor AB sama dengan 43, komponennya 43, seperti gambar di samping. Apabila vektor AB hendak dinyatakan sebagai pengurangan dua vektor, maka hubungkan titik A dan B dengan titik pangkal O. Sehingga vektor posisi titik A yaitu OA atau sama dengan A, yaitu komponennya adalah 22, atau bisa ditulis titik A 2,2. Kemudian vektor posisi titik B yaitu vektor OB atau sama dengan vektor B yang komponennya adalah 65, atau bisa ditulis B 6,5. Jadi perhatikan segitiga OAB yang terbentuk. Jadi bisa diuraikan vektor OA ditambah vektor AB sama dengan OB. Vektor OB. Nah, sehingga bisa dipindah ruas, vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Sehingga vektor AB sama dengan vektor OB diwakili vektor B dikurangi vektor OA diwakili vektor A, sehingga vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A, yang sama dengan B komponennya adalah 65 dikurangi A, vektor A komponennya adalah 22, sehingga vektor AB sama dengan 43. Atau bisa ditulis vektor posisinya adalah 4I ditambah 3C. Besaran atau panjang vektor AB kita bisa lihat dari koordinat Kartesius ini di samping. Dalam segitiga ACB pada gambar di samping terbentuk segitiga siku-siku, sehingga kita bisa mencari panjang AC-nya, yaitu bisa dicari dari XB dikurangi XA, maksudnya adalah komponen X yang kedua dikurangi komponen X yang pertama, yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian panjang CB-nya kita bisa mencari yaitu komponen Y yang kedua dikurangi komponen Y yang pertama, atau YB dikurangi YA sama dengan 5 dikurangi 2 yang sama dengan 3. Nah, karena segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pythagoras, sehingga kita bisa mencari panjang AB, yaitu panjang AB kuadrat sama dengan panjang AC kuadrat ditambah panjang CB kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga bisa disederhanakan panjang AB sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 yang sama dengan 5. Sehingga panjang vektor atau besaran vektor AB panjangnya sama dengan 5 satuan dari gambar di bidang Kartesius di sebelah kanan itu. Jadi vektor AB panjangnya sama dengan 5 satuan. Jadi panjang vektor secara umum jika di koordinat A terletak di X1, Y1 dan koordinat B terletak di X2, Y2, maka vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A yang sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Atau vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1I ditambah Y2 dikurangi Y1J.
Nah, untuk mencari besaran atau panjang vektor AB-nya sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Itu kesimpulan dari. Nah, selanjutnya kita simak untuk vektor satuan. Jadi vektor satuan yang searah suatu vektor, perhatikan gambar di sebelah kiri. Terdapat titik R yang terletak di X, Y, kemudian dihubungkan dengan titik O sehingga terbentuk vektor OR atau diwakili vektor R. Jadi vektor satuan yang searah vektor R sama dengan XI ditambah YJ adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan dalam arah R. Vektor satuan dari vektor R dilambangkan dengan R topi, jadi bacanya adalah R topi. Yang rumusnya R topi sama dengan vektor R dibagi panjang vektor R yang sama dengan XI ditambah YJ per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau dengan kata lain vektor satuan dari R sama dengan vektor posisi R dibagi panjang vektor R. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh soal berikut. Diketahui koordinat titik A terletak di min 1,3 dan koordinat titik B terletak di 3,6. Maka pertanyaannya adalah nyatakan vektor AB dalam XI dan Y ditambah YJ. Kemudian yang B, tentukan besaran atau panjang vektor AB. Pertanyaan yang C, tentukan vektor satuan dari AB. Mari simak pembahasannya. Pembahasannya untuk yang pertanyaan yang A, vektor AB yang dinyatakan dalam XI ditambah YJ, maka vektor AB seperti rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, vektor AB kita peroleh dari sama dengan vektor B dikurangi vektor A, sehingga bisa kita tulis komponen titik B kita tulis 36 dikurangi komponen titik A kita tulis min 13 sama dengan 3 dikurangi min 1 sama dengan 4. 6 dikurangi 3 sama dengan 3, sehingga komponennya 43, atau bisa ditulis 4I ditambah 3J. Pembahasan yang B, yaitu mencari besaran AB atau panjang AB. Kita bisa cari dengan kita peroleh dari poin A tadi, sehingga panjang AB sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 yang sama dengan 5. Itu panjangnya AB. Sekarang poin yang C, yaitu tentukan vektor satuan dari AB. Nah, kita misalkan vektor satuan AB adalah sama dengan R topi. R topi tadi kita tahu rumusnya adalah sama dengan vektor posisi R dibagi panjang vektor R. Maka sama dengan tadi vektor posisinya yaitu 4I ditambah 3J dibagi panjangnya tadi adalah 5, berarti 4I ditambah 3J per 5, atau bisa ditulis R topi sama dengan 1/5 dikalikan 4I ditambah 3J. Itu tadi latihan soal terkait dengan vektor posisi, besaran atau panjang vektor, dan vektor satuan. Nah, semoga dapat dipahami, disimak dengan baik. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.